Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk pada materi kedua dari kuliah literasi digital, yaitu mengenal hardware komputer. Disclaimer dulu ya. Jadi presentasi ini saya buat dibantu dengan Gamma Apps ya. Bisa dilihat di bagian bawah. Jadi gambar-gambar dan juga materinya dibuat oleh Gamma Apps. Saya tinggal mengedit dan memberi suara ya. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu hardware komputer? Jadi komputer itu sebenarnya ada dua ini ya, dua dari sisi fisik dan juga dari sisi logik ya. Jadi kalau dari sisi fisiknya, ini hardware adalah sistem komputer yang bisa dilihat dan bisa dipegang ya, atau bisa disentuh. Sementara software itu instruksi komputer yang kita tidak bisa lihat bendanya, tapi kita bisa lihat efeknya ya. Jadi ini tuh terbagi atas paling tidak ada 3 komponen utama ya kalau hardware, yaitu input output, prosesor, dan juga penyimpan ya. Secara umum komputer itu dia menerima input, memproses informasi, dan kemudian mengeluarkan output ya. Di dalam komputer, atau kita sebutnya komponen internal yang pentingnya ya, itu ada beberapa komponen penting seperti motherboard ya. Jadi dia merupakan papan sirkuit utama yang semua benda atau semua hardware komputer yang melakukan input output, pemrosesan, dan penyimpanan itu harus terhubung ke sana ya, supaya bisa bekerja bersama ya. Misalnya CPU ya. CPU itu adalah Central Processing Unit, pusat atau otaknya komputer yang melakukan semua pemrosesan ya. Selain CPU mungkin sekarang juga ada ini ya, GPU ya, Graphics Processing Unit, yang khusus untuk keperluan grafis ya. Dan biasanya juga dipakai untuk sistem yang memakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, yang selanjutnya ada ini ya, ada RAM dan storage. Dua-duanya sebenarnya storage juga ya, media penyimpan. Tetapi kalau RAM ini dia sifatnya penyimpanan sementara ya. Jadi selama ada power atau daya yang menghidupkan komputer, isinya akan tetap ada. Tetapi begitu dia dimatikan, powernya hilang, maka isinya pun hilang. Sementara kalau storage ini dia menyimpan informasi atau menyimpan data secara permanen ya, sampai dihapus tentunya ya. Contohnya adalah hard disk drive dan solid state drive ya. Komponen eksternal dan peripheral ini merupakan perangkat input dan output untuk sistem komputer ya. Jadi dia memungkinkan interaksi dengan manusia atau mungkin perangkat-perangkat lain ya. Misalnya kalau di dunia ini ya, di dunia teknik listrik ya, dia bisa memungkinkan komunikasi atau pemrosesan data dari tegangan tinggi ya. Misalnya untuk kendali sistem ini ya, sistem distribusi listrik. Ya, tegangan tinggi itu kan bisa puluhan ribu volt ya. Jadi dia ada ini ya, ada proses konversi dulu ya. Konversi supaya informasi yang dikandung di dalam dunia sebenarnya bisa disimpan dan diproses oleh komputer ya. Misalnya ya melalui digitalisasi ya, atau melalui sampling. Nah, kalau perangkat input output yang tradisional ya kita kenal seperti keyboard dan mouse ya. Jadi keyboard dan mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor, memasukkan teks ya.
Kalau di perangkat yang kecil-kecil sekarang, yang modern, misalnya seperti handphone dan juga tablet, ya ini berupa touchscreen ya. Touchscreen-nya ya kita gunakan untuk memasukkan input ya dan menggerakkan kursor. Sementara monitor yang menampilkan informasi visual ya, hasil pemrosesan dari komputer. Dan di HP dan juga tablet itu ya touchscreen juga ya. Jadi dia bisa sebagai input juga bisa sebagai output. Tapi sebenarnya ada lapisan khusus ya. Jadi ada screen monitor, lalu di atasnya ada lapisan khusus yang sensitif terhadap ini ya, terhadap kulit manusia ya. Misalnya berupa lapisan kapasitif ya, yang bisa mendeteksi perubahan ini ya, tegangan di dalam sensornya ya. Itu nanti berfungsi sebagai ini ya, sensor seperti input mouse ya. Nah, kalau printer ini ya digunakan untuk mencetak ya, standar lah ya. Sedangkan speaker dia biasanya bekerja sama dengan mikrofon ya. Biasanya ya kalau yang sederhana itu mungkin kalau speaker di dalam komputer hanya untuk ini aja ya, keperluan indikator perangkat kerasnya, misalnya mengeluarkan bunyi bip. Tapi untuk keperluan yang lebih canggih daripada itu, misalnya menerima input suara dan mengeluarkan suara, ya memerlukan sound card ya, atau kartu suara. Jadi dia ada proses mengubah tekanan udara menjadi listrik. Listrik itu nanti disampling menjadi bentuk digital yang bisa diproses oleh komputer dan juga bisa disimpan ya. Sedangkan webcam ini digunakan untuk ini ya, untuk pengambilan gambar ya. Nah, gambar itu bisa diubah menjadi video ya. Kalau misalnya kita punya gambar yang banyak, yang ada ini ya, perubahan sedikit demi sedikit, itu kalau kita urutkan penampilannya atau tampilannya itu jadi video ya. Nah, webcam ini ada proses ini ya, ada proses menangkap cahaya ya, cahaya yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya, kemudian ditangkap oleh sensor dan disimpan dalam bentuk digital. Nanti ditampilkannya tentu di monitor ya, atau di screen. Tadi sempat kita mention sedikit tentang hard disk drive dan solid state drive ya. Jadi keduanya merupakan storage atau media penyimpan permanen ya. Nah, kalau di hard disk drive, jadi ini ada hard disk ya. Hard disk itu ya bentuk bundar yang dia berputar ya, berputar kemudian dibaca oleh lengan. Ini ada lengan ya di atasnya si disk atau di antara disk. Jadi ini sebenarnya bukan cuma satu disk ya, ada banyak disk. Nah, itu di antara disk-disk itu ada lengan yang akan membaca informasi berupa ini ya, magnetik ya di dalam disknya, yang itu nanti akan dikonversi menjadi data yang bisa diproses oleh komputer. Nah, ini memang agak rawan ya. Rawannya karena kalau dia terbentur atau tergoncang itu ada kemungkinan ininya ya, si lengannya ini yang dipakai untuk membaca malah merusak ini ya, merusak medianya, media disknya ini. Sementara kalau di solid state drive atau SSD yang bagian kanan ini, itu sebenarnya yang terlihat adalah ininya ya, si casingnya ya. Jadi di dalamnya ada lagi, ada solid state drive-nya yang kecil. Kemudian ya itu tidak pakai disk ya, dia pakai solid state yang cara bekerjanya berbeda dengan SSD, antara SSD dengan HDD ya. Jadi solid state drive ini karena dia tidak pakai motor yang memutarkan disk dan tidak pakai motor lengan yang membaca dari disk, dia jadi cepat ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita punya komputer yang agak lambat, ya kita ganti dengan solid state drive, biasanya bisa bekerja lebih cepat.
Selain teknologi penyimpanan yang berkembang seperti tadi dari hard disk drive menjadi solid state drive, dan mungkin nanti ada teknologi yang lainnya ya. Ternyata di bagian ini pun, di bagian CPU-nya komputer, ada perkembangan hardware yang cukup signifikan ya. Jadi sebenarnya walaupun sudah ada konsepnya sejak dulu, sejak ya sebelum tahun 1900-an, komputer generasi pertama itu dibuat di Amerika Serikat, namanya ENIAC. Dia sangat besar, mungkin besarnya itu sampai 1 atau 2 rumah tipe 36 ya. Dan dia itu menggunakan teknologi tabung vakum ya. Jadi dia besar, berat, dan juga konsumsi dayanya sangat tinggi ya. Bahkan ada berita kalau si ENIAC ini dijalankan, listrik satu kota itu tiba-tiba drop ya, saking tingginya konsumsi daya si ENIAC ini. Lalu tahun 50-an, 1950-an, ada generasi kedua di mana teknologi transistor itu menggantikan tabung vakum ya. Jadi dia bekerja dengan dengan konsep on dan off, dan menggantikan tabung vakum. Bentuknya lebih kecil ya, lebih cepat, dan juga dia konsumsi dayanya lebih efisien ya, lebih hemat. Lalu tahun 60-an ada teknologi yang bisa mengumpulkan transistor-transistor itu dalam satu sirkuit terpadu ya, atau bahasa Inggrisnya integrated circuit, disingkat IC ya. Nah, itu terjadi peningkatan kerja yang dramatis, dan mungkin jadi dibuat blok-blok ya. Blok-blok, ada blok memori, blok CPU, dan lain-lainnya. Dan tahun 1970-an itu mulai ada teknologi mikroprosesor, di mana jumlah prosesornya semakin lama itu semakin banyak. Jadi tahun 70-an itu ada produsen Intel ya, salah satu pendirinya Moore itu membuat prediksi bahwa jumlah transistor yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah mikroprosesor itu akan meningkat secara logaritmik ya, setiap tahun. Ya, kita melihat tadi sejarahnya, awalnya menggunakan vacuum tube, kemudian akhirnya ada teknologi transistor ya, menggantikan vacuum tube sebagai komponen utama pembentuk perangkat-perangkat atau komponen-komponen di dalam komputer. Misalnya untuk membentuk mikroprosesornya ya, atau CPU-nya, atau RAM-nya, itu juga berbasis berbasis transistor. Ya, intinya transistor ini dia hanya bekerja dalam dua kondisi ya, on dan off. Sehingga ya kita mau nggak mau ya, kalau memakai transistor, mengadopsi kondisi on dan off ini jadi 1 dan 0 ya. Sementara kan biasanya kita menggunakan bilangan desimal ya, atau berbasis 10. Kenapa kita menggunakan bilangan desimal? Kenapa dari dulu kok kita nggak menggunakan sistem bilangan yang lain ya? Ya, sebenarnya sempat juga ada beberapa bangsa yang pakai sistem bilangan lain ya, misalnya pakai berbasis 6 ya, 60. Tapi ya mungkin karena manusia itu punya tangan dengan jari 10, jadi supaya lebih mudah melakukan penghitungan menggunakan anggota badan ya, kita pakai berbasis 10 ya.
Tetapi kalau implementasinya di komputer, si bilangan berbasis 10 ini sulit ya, karena memerlukan 10 level tegangan. Yang misalnya kalau antar level itu jaraknya 1 volt itu. Nah, itu kadang-kadang ada banyak error ya. Misalnya tegangan tiba-tiba turun ya. Turun setengah volt atau turun 1 volt. Itu nilainya sudah berganti ya. Misalnya tadinya 10, tapi gara-gara tegangan turun 1 volt, dia jadi 9 ya. Jadi terjadi error atau galat. Sementara kalau di yang ini biner, kita bisa ambil nilai misalnya 3,5 volt sampai 5 volt itu sebagai 1, kemudian 2 volt ke bawah itu sebagai 0 ya. Nah, ketika tegangan turun, misalnya gara-gara baterainya ngedrop atau tegangan ngedrop, maka tegangan di transistor juga turun ya. Harusnya 5 volt, tiba-tiba turun sampai 4 volt. Tapi dia tetap dideteksi sebagai angka 1 ya. Karena tadi ya ada dipakai rentang ya. 3,5 volt sampai 5 volt sebagai 1 gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap gangguan ya dibandingkan tadi yang bilangan desimal. Istilah dalam dunia komputer yang mungkin kita perlu ketahui adalah penggunaan istilah bit ya. Bit itu ya tadi ya, satu digit 0 atau 1 itu disebutnya 1 bit. Tapi tidak mungkin kita ini ya hanya menggunakan 1 bit. Ya awal-awal prosesor dulu misalnya Intel 4004 dia 4 bit ya. Tapi setelah muncul yang 8080 dan selanjutnya itu pakai 8 bit ya. Nah, setiap 8 bit itu kita sebut sebagai 1 byte ya. Dengan nilai 8 bit ini kita bisa punya 256 kombinasi ya. Karena ya ini ya ada 2 pangkat 8 ininya ya, kemungkinan nilainya ya dengan 8 bit. Nanti mungkin kita ada sedikit latihan ya. Ya, jadi semua data-data yang bukan bit ya, entah angka, entah karakter ya, seperti A, B, C, D, semuanya dikonversi menjadi 8 bit. Misalnya pakai ini ya standar ASCII ya, itu ya konversi 8 bit dari karakter dan angka yang biasa kita kenal. Dan teknologi komputer juga semakin ini ya berkembang ya. Kalau dulu 4 bit, 8 bit, 16 bit, kemudian 32 bit, yang sekarang itu bisa sampai 64 bit ya. Jadi semakin banyak data yang bisa direpresentasikan dan juga bisa dioperasikan dalam satu waktu dengan menggunakan jumlah bit yang lebih banyak. Coba kita bandingkan sedikit sistem bilangan desimal dengan biner ya. Jadi kalau bilangan basis 10 itu kita akan membuat deret 10 pangkat ya, 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat ke n dari kanan ya. Jadi paling kanan itu adalah 10 pangkat 0 atau 1 ya. Jadi misalnya di sini angka 13. Ya 13 itu adalah deretnya kan 10 pangkat 0 dengan 10 pangkat 1 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 0 atau 3 kali 1 ditambah 1 kali 10 pangkat 1 ya. Itu 10. Jadi 13 itu 10 tambah 3 ya. Sedangkan untuk yang basis 2 atau biner, nah itu sama ya, kita akan membuat deret 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini untuk yang 4 bit ya. Jadi ada 4 digit biner. Jadi dari mulai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3. Nah itu angka 1101. Artinya satu yang paling kanan itu dikalikan 2 pangkat 0 atau 1 kali 1 ya. Kemudian yang 0 dikalikan 2 pangkat 1 atau jadi 0. Kemudian yang 1 itu kalikan 2 pangkat 3
dan yang satu yang terakhir 2/2, kemudian satu yang terakhir dikalikan 2/3 ya. Jadi angkanya 13 itu 1101 ya di biner. Ketika kita melihat spesifikasi ya, terutama spesifikasi dari CPU-nya atau mikroprosesornya, biasanya dinyatakan dalam satuan megahertz dan gigahertz ya. Kalau zaman dulu saya kuliah, awal-awal kuliah itu masih kecepatan 200 MHz misalnya ya. Jadi hertz itu adalah ini ya, satuan frekuensi ya, mengukur seberapa cepat atau berapa kali suatu siklus berulang dalam 1 detik ya. Nah, jadi kalau megahertz itu, mega itu artinya ya juta ya. Juta, jadi ada skalanya ya, skala juta, sedangkan giga itu miliar ya. Jadi berapa siklus yang dilakukan per detik. Ini biasanya hubungannya dengan clock-nya ya. Clock dari si ini ya, si komputer. Jadi ya kalau ini ya, kalau prosesor bekerja itu dia melakukan prosesnya ya setiap satu clock itu ya. Setiap clock itu dia akan melakukan satu proses. Tapi ada juga yang 4 kali clock baru satu proses. Itu nanti mungkin buat yang ambil jurusan teknik komputer atau elektro ada sedikit dibahas ya. Jadi kalau misalnya satu prosesor punya kecepatan 3,5 GHz, artinya dia setiap satu detik itu terjadi 3,5 miliar siklus ya. Sementara untuk satuan penyimpanan data, kita biasa mendengar KB, MB, GB, TB ya. Nah, ini perhatikan antara B yang besar dengan nanti ada juga B yang kecil ya. Jadi kalau B yang besar ini artinya byte ya. Kalau 1 kilobyte berarti 1000 byte ya. Seperti 1 kilometer kan 1000 meter ya. Ini juga sama, 1 kilobyte 1000 byte. 1 megabyte adalah 1000 kilobyte atau 1 juta byte. Sedangkan 1 gigabyte adalah 1000 megabyte atau 1 miliar byte. Sedangkan 1 terabyte adalah 1000 gigabyte atau 1 triliun byte ya. Tapi ada juga ya yang ditulisnya memakai I di tengah-tengahnya ya. Seperti ada KIB itu berarti kilobyte tapi memakai kelipatan yang 1024 ya. Karena dia memakai ini ya, kelipatan 2 ya. 2/10 ya. Ya 1024 ya. Ya, tapi mungkin ini tidak terlalu penting, cuma ya mungkin sedikit gambaran ya tentang ini ya, tadi perbedaan hertz dengan byte ya. Nah, ini mungkin sedikit ini ya, sedikit informasi yang kadang-kadang bikin bingung ya. Karena ada tulisannya KB dengan B-nya kecil dan KB dengan B-nya yang besar ya. Jadi untuk yang kecil itu adalah bit ya. Jadi misalnya 1 kilobyte itu artinya 1000 bit. Jadi biasanya hubungannya dengan kecepatan transfer data ya. Misalnya kalau kita langganan internet, biasanya disebutin tuh berapa kecepatan ininya ya, kecepatan transfer rate-nya ya. Misalnya disebut 20 Mbps, nah itu B-nya kecil. 100 Mbps, B-nya kecil ya. Jadi megabit per second ya. Sedangkan kalau untuk yang KB dengan B-nya besar, itu biasanya berhubungan dengan kapasitas penyimpanan ya. Misalnya ya punya hard disk 1 terabyte ya. Nah, itu berarti 1 triliun byte ya. Nah, kita bisa menguji apakah kita bisa membedakan antara bit dengan byte itu, misalnya kita punya koneksi internet ya dengan kecepatan 50 Mbps.
atau itu sama dengan sekitar 6,25 megabyte per detik ya. Jadi yang satu 50 megabit per second, yang satu lagi 6,25 megabyte per detik ya, atau per second. Itu adalah angka yang sama ya. Nanti kita akan bisa hitung ya, kalau misalnya kita punya file sebesar 625 megabyte, itu berapa detik yang dibutuhkan. Ya, dengan kecepatan segini sekitar berapa? 10 detik ya. 100 detik ya. 100 detik itu ya 1,5 menitan lebih sedikit ya. Itu sudah selesai 625 megabyte di download ya. Oke, kita sampai kepada penutupnya ya. Jadi kita pelajari sekarang adalah tentang komponen hardware ya. Hardware di komputer. Di mana ya komputer itu bisa berupa jam tangan yang cerdas, HP, komputer laptop, PC, workstation, sampai mainframe yang isinya yang penting ada tadi ya, ada input, output, ada media penyimpan, baik penyimpan yang sementara maupun permanen, dan juga ada pemrosesnya ya, bisa berupa CPU atau GPU, bahkan sekarang sudah ada TPU ya. Nah, silahkan Anda cari sendiri apa itu TPU ya. Dan kemudian berhubungan dengan hardware itu, komponen-komponen itu, kita harus memahami tadi ya, konsep pada gigahertz, megahertz, itu biasanya berkaitan dengan kecepatan CPU-nya ya, atau clock yang digunakan CPU untuk bekerja. Sementara untuk bagian penyimpanan, itu kita biasa kenal dengan ini ya, dengan megabyte, gigabyte, terabyte. Dan untuk ini ya, input output, misalnya input output berupa jaringan komputer itu, atau misalnya ini ya, kita punya external hard disk, disebutkan ininya ya, kecepatan transfernya ya. Perhatikan huruf B-nya, kalau B-nya kecil itu bit, kalau B-nya besar itu byte. Dan mungkin kita bisa memperkirakan ya, seberapa cepat komputer kita, seberapa besar kapasitas penyimpanan kita, dan seberapa cepat transfer data yang bisa kita lakukan dari tadi ya, istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi dalam materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.